Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pada kesempatan yang berbahagia hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Hari ini saya mau berbicara tentang kuasa yang Tuhan sediakan bagi kita, terutama di dalam situasi seperti sekarang ini. Terambil di kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayatnya yang ke-15 mulai berkata demikian. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Sesudah itu bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya lah 3 kali, kemudian berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu serta berkata kepadanya, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbicara apa ini, saudara? Adalah di masa krisis yang dihadapi oleh Raja Israel yang bernama Yoas. Saudara, apa yang terjadi di situ adalah Israel di bawah pemerintahan Yoas, mereka menghadapi musuh namanya Aram, saudara. Dan hamba Tuhan, abdi Tuhan pada waktu itu, Elisa, sudah tua, sudah sakit tua. Dan sampai pada masa tua seperti itu pun, dia tetap memiliki kuasa, power yang luar biasa. Dan Raja Yoas tahu itu, sehingga dia berkata, abdi Allah Elisa, dikatakan, apakah yang aku harus lakukan dalam menghadap raja musuh yang sedang mengepung kita, Aram ini. Lalu berkata dia, ambillah panah dan busurnya. Lalu disuruh bukakan jendela sebelah timur dan dipanahkan keluar. Lalu setelah dipanahkan dikatakan, itulah anak panah kemenangan bangsa Israel. Dan sesudah itu dia mengatakan, keluarlah, pukulkanlah busur dan anak panah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya, tapi Raja Yoas memukul 3 kali. Lalu abdi Allah Elisa berkata, kenapa hanya sampai 3 kali? Harusnya 5 atau sampai 6 kali. Supaya kamu dapat memukul Aram sampai habis lenyap. Saudara, apa yang kita pelajari di sini adalah bahwa dibutuhkan tindakan bukan hanya sementara tapi banyak. Ini kita sedang menghadapi pandemi COVID yang terus menghantui manusia dalam segala hal, termasuk dalam segala aspek, dalam segala agama, semua sedang ditakuti oleh virus corona ini, saudara. Entah sampai kapan berakhir, kita melihat ke depanlah. Tapi saudara, apa yang mau kita lihat di sini adalah pada masa menghadapi krisis seperti ini, jangan pernah berhenti meminta doa, meminta perlindungan dari Tuhan melalui hambanya. Walaupun saat ini gereja sedang di-off-kan ibadah di rumah saja, tapi bukan berarti kita juga tidak boleh beribadah. Bukan berarti kita juga berhenti untuk melakukan ibadah. No, kita harus tetap beribadah. Kita juga harus komunikasi dengan hamba Tuhan, pendeta di mana kita berjemaat. Supaya apa? Supaya kita meminta pendapat,
meminta satu kepastian, urapan, dan segala janji-janji berdasarkan firman Tuhan. Raja Yoas, Raja Israel, mengundang Elisa pada waktu itu sudah tua, sudah sakit-sakitan. Dikatakan, apa yang harus aku lakukan, abdi Allah? Abdi Allah berkata, ambil busurmu dan anak panahmu, panahkanlah ke jendela sebelah timurmu. Dan setelah itu anak pertama yang berkata, itulah adalah tanda kemenanganmu melawan musuh Aram. Saudaraku yang terkasih, kita tidak melihat musuh ini, tapi kita harus percaya bahwa tindakan kita, iman kita, itu yang akan membawa kita terus untuk tetap komit dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi poin yang pertama, jangan pernah berhenti untuk bertanya kepada Tuhan, untuk diskusi, untuk minta pendapat dari pendetamu, gembalamu, di mana engkau berjemaat, supaya tuntunan Tuhan hadir atas pribadimu, rumahmu, usahamu, dan seluruh keberadaanmu. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, ada kesalahan yang dilakukan oleh Raja Yoas. Apa itu? Ketika abdi Allah memang tidak mengatakan pukul sampai 7 kali, tidak, tapi dia mengatakan pukulkanlah ke tanah. Tapi setelah dipukulkan, dia hanya memukul sebanyak 3 kali. Itu manusiawi. Saya hitung 1, 2, 3, udah cukup. Kalau 1 kali aku disakiti, 2 kali aku disakiti, cukup. Tapi ketiga kali enggak. Tapi setelah itu abdi Allah Elisa gusar hatinya. Dia berkata, harusnya engkau pukulkan 5 atau 6 kali lebih. Supaya apa? Pertanda bahwa engkau memukul habis musuhmu Aram sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Saya mau berkata bahwa poin yang kedua ini, kita mendapat pesan. Kita tidak boleh berhenti. 1 kali saya sudah berdoa, 2 kali saya sudah berdoa, 3 kali saya sudah berdoa. Teruslah berdoa sampai terjadi mujizat. Itu yang harus kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan di masa pandemi COVID yang menakutkan ini, saudara. Teruslah berdoa, teruslah berusaha sampai terjadi, sampai musuh lenyap ke akar-akarnya. Ini Elisa berkata, tahu, perhatikan. Dan seterusnya kalau kita melihat hal ini apa yang terjadi. Lalu meninggallah abdi Allah itu Elisa. Lalu apa yang terjadi? Lihat, 1 kali ada gerombolan orang melewati kuburan Elisa. Ketika mereka melihat gerombolan itu, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kuburan Elisa. Lalu mereka pergi meninggalkan mayat itu. Tapi apa yang terjadi? Demi mayat itu kena kepada tulang belulangnya Elisa, mayat itu hidup kembali. Bayangkan, kuasa yang dimiliki oleh Elisa ini, sampai dalam kuburannya pun dia memiliki kuasa yang luar biasa. Saya tidak berkata bahwa kita pergi berziarah kepada orang-orang sakti, lalu kita meminta kuasa dari sana, bukan. Tapi kita mau berbicara bahwa Elisa ini abdi Allah yang dipakai Tuhan pada waktu itu untuk menjamin kemenangan di pihak bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Yoas. Nah, saudaraku yang terkasih, maka tetaplah bertanya dan bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah ciut hatimu, walaupun pintu gereja masih tergembok. Tapi untuk menghampiri Tuhan, kita tidak perlu harus tergembok oleh karena gereja tergembok. Tapi kita di rumah, di mesbah keluarga, mesbah pribadi kita bisa tetap mencari Tuhan, meminta dan melakukan tindakan. Jangan berhenti sampai 3 kali, sampai teruslah sampai terjadi mujizat. Itu firman Tuhan, agar kita terus diberkati di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.